Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil wa alihi wasallam. Amma ba'du. Kaca dulur semua, berita sumping di Egi Gawa Channel. Malam ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke tempat sesepuh kita. Selamat malam, Pak Rudi. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke tempat kediaman Pak Rudiono. Ya beginilah adanya, mungkin kita tanya. Dan tujuan saya ke sini adalah saya sering chat dengan beliau karena beliau sering menunjukkan koleksinya gitu seperti sedulur. Jadi beliau memiliki koleksi, beberapa koleksi lah keris ya. Nanti saya penasaran nih, makanya datang ke sini ke tempat Pak Rudi sambil silaturahmi, dan alhamdulillah sudah datang ke tempat ini. Tapi sebelum kita lanjut berbincang-bincang dengan Pak Rudi, jangan lupa di like, comment, dan subscribe di Egi Gawa Channel. Oke, kita langsung ke beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duh, hampura ganggu nih Pak Rudi. Nih tujuan saya nih Pak Rudi, kan kita sering chat nih. Kabarnya dulu nih, gimana nih kabarnya nih Pak Rudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sehariannya gimana nih Pak? Di rumah aja apa gimana nih? Pak Rudi itu ceritanya sih di rumah. Buka bengkel itu. Ini ya. Tinggal. Nama ini bengkelnya apa, mungkin bisa langsung coba tahu beli apa, sadulur semua ada yang berminat mungkin bisa ngechat ya Pak. Nama boleh, mungkin sih. Ada ininya. Kalau saya buka di Google Map, nama ininya namanya servis panggilan Pak Rudi. Oh, namanya servis panggilan Pak Rudi. Servis panggilan Pak Rudi. Oke, nanti bisa link di bawah aja ya nanti ya. Siapa tahu sadulur semua perlu perbaikan apa aja ya Pak ini ya. Servis apa aja sepertinya sadulur. AC, kulkas ya. Mesin cuci, freezer, showcase. Ya, pendingin. Pokoknya kontak aja, siapa tahu kalian perlu. Nanti ke Pak Rudi, nanti saya kasih linknya di bawah ya, nomor WA-nya, nomor link tadi Google Map-nya, biar langsung ke tempat tujuan. Nanti saya share nanti di share. Ya. Di rumah aja Pak, jadi buka ini ya. Bengkel servis ya. Usahanya ya online juga sih. Online juga. Jual under deal gitu Pak? Enggak, jasa servis aja. Oh, jasa servis. Awalnya itu kerja di pabrik Pak? Apa gimana Pak sebelumnya? Perjalanan panjang Pak Rudi itu macam-macam. Oh, macam-macam. Awal merantau dulu di Tangerang tahun berapa ya? Tahun 89. Oh, saya kenal. Mungkin ya. Tahun 89 saya ada di Jawa. Bisa ya, kerja di pabrik juga sih. Di pabrik. Waktu itu sih kerja di pabrik gampang kan, nggak susah ya. Oh. Saya pindah itu udah ada 20 pabrik kan. Ya, jadi dulu Pak Rudi ini satu perusahaan lah sama saya di sebuah pabrik ya sadulur. Cuman beliau pensiun dulu ya. pensiun terlebih dahulu. Ya mungkin ya itulah namanya perjalanan ya Pak ya, perjalanan. Terus nih Pak, sebelum kita ke koleksi Pak Rudi, ada perjalanan spiritual nggak Pak? Semasa Pak Rudi dari masa muda, mungkin apa dari kanak-kanak? Sebenarnya setiap manusia pasti ada lah perjalanan spiritual. Jadi dari rasa ingin tahu sampai dia ingin yakin ya, kan tentunya pasti ada perjalanan yang telah dilalui. Kalau saya pribadi, perjalanan saya dalam spiritual ya kalau dibilang mungkin masih Islam kejawen lah gitu ya. Jadi dalam perilakunya itu ada ritual meditasi. Oh, meditasi. Jadi sering dilakukan sewaktu muda gitu Pak?
apa Ya sering, sampai tua juga sering. sampai sekarang gitu yang masih dilakukan? Jadi meditasi itu sebenarnya untuk pencerahan pikiran kita, Ya, tidak selalu ke hal yang mistis. Ya. Jadi menetapkan apa, dari fisik juga bisa, intinya dari kesehatan fisik kita juga bisa. Dari meditasi itu ya. Karena kan dari setiap tarikan nafas kita membuang udara kotor yang ada di dalamnya. Dan pikiran kita juga ini. Ya, kalau orang umum mungkin dijabah, kalau orang Jawa ngomongnya keterima gitu ya. Itu bisa kita pindah dari dimensi, maksudnya dari alam nyata ini kita pindah ke alam alam gaib apa? Alam yang hening gitu. Gitu. Jadi alam kosong lah. Jadi tenang gitu. Ya setiap orang tidak sama, jadi prosesnya juga beda-beda. Lain-lain lah ya. Ada yang dengan umumnya sih dengan warna ya. Dari mulai meditasi ke kita itu dari proses pendengaran kita sampai tertutup, penglihatan kita juga tertutup, jadi kita udah nggak melihat dunia ini, jadi pindah ke hal yang kosong. Itu macam-macam, ada yang melalui warna gelap dulu, ada juga yang warna putih, ada macam-macam, tergantung dari kondisi pribadi masing-masing. Kalau Pak Rudi gimana kalau Pak Rudi? Saya Yang hampir semua dialami. sudah pernah ngalamin ya. Jadi macam-macam, tapi intinya konsentrasi kita dan kepekaan kita untuk pasrah itu. Jadi itu ibaratnya meditasi itu emang rutin lah ibaratnya ya, Pak ya. Jadi untuk melatih diri kita ya, gitu ya Pak ya. Sebaiknya sih mungkin rutin, tapi nggak mungkin juga untuk rutinitas itu Iya. setiap hari kan. Iya betul. Kadang hal yang tertentu kita mood. Lagi pas mood, ini kalau lagi nggak mood kan capek bagaimana? Betul. Jadi tergantung rutinitas kita. Kalau lagi capek mungkin ya nggak bisa melakukan capek-capean. Tapi selama perjalanan nih seperti meditasi seperti itu, terus ada seperti ini nggak Pak? Melihat lah ibaratnya, melihat. Kan ibarat makhluk yang selain kita kan ada gitu. Baru ini pernah mengalami nggak Pak? Kalau hal seperti ini mungkin percaya nggak percaya. Iya betul. Karena hanya pribadi yang mengalami. Iya perjalanan pribadi. Perjalanan yang pernah saya alamin, saya bisa berkunjung ke suatu daerah yang juga belum pernah saya lihat. Di dunia nyata ini gitu. Iya. Jadi waktu itu saya juga ada guru spiritual saya. Iya. dalam era meditasi saya dijemput oleh guru spiritual saya, juga oleh yang Sabtu Palon sama yang Sabu Jagat waktu itu ya. Diajak Berkeliling. intinya ya, mungkin kalau bahasa kita apa ya, Raga Sukma. intinya berkunjung ke tempat beliau lah itu. Oh. Jadi saya ke suatu tempat itu sepanjang mata kita memandang itu tanamannya padi gitu, padi yang menguning. Terus situ ada suatu komunitas seperti era yang dahulu. Jadi
apa pakaian atau busanya juga zaman dulu gitu. Sekarang jadi seperti era kerajaan, Kerajaan. lah. Terus pas saat itu ekspresi Parodi gitu Pak. Ya saya sempat bertemu dengan yang kita kunjungin itu. Iya. Itu namanya siapa ya, saya udah agak lupa sih karena udah lama. Iya. Itu dalam bahasa Jawanya itu apa ya, Buyut. Kadewatan ya, Kadewatan itu tempatnya dewa, dewanya namanya Dewa Indra. Jadi saya diajak berkunjung ke sana sama yang berapa tahun saya guru spiritual saya itu ya. Di sana ada seperti ya, karena hal yang lain ya, kita melihat beliau itu bercahaya, jadi mengeluarkan sinar di antara dua alis ini. Seperti ini dalam pertemuan dengan beliau itu. Jadi itu secara batin lah gitu ya. Itu sepertinya kayak istilahnya itu kayak raga sukma itu Pak. Bukan meraga sukma. Bukan. Kalau meraga sukma itu Jasad kita masih ada gitu ya. Kita berkelana sesuka kita gitu. Tapi kalau ini ada yang mandu gitu diajak gitu ya. Jadi dalam meditasi kita bertemu dengan guru spiritual kita dan pokoknya orang yang kita hormati lah. Iya. Jadi kalau orang Jawa itu sangat mengagumi karakter beliau yang tak pahlawan, yang tak berjaga. Nah, kebetulan guru spiritual saya itu, tapi mungkin nggak mungkin dipublikasikan. Tapi masih ada. Masih ada. Oh, iya. Sekarang juga masih. Semoga Beliau juga termasuk tokoh dalam PKWN. itu mungkin perjalanan Parodi ya. Ya, macam-macam sih perjalanan dalam meditasi itu karena banyak sekali yang dilalui ya. Kalau mau diceritakan juga panjang banget ya. Udah ya, ini salah satunya aja lah, nggak apa-apa. Salah satu contoh ya. Dalam meditasi kita bisa keluar dari kondisi normal kita ke suatu tujuan yang kita tuju secara spiritual tadi. Tapi tentunya kita harus ada guru ya. Saya yakin sadulur mungkin itu perjalanan Parodi ya dalam meditasi. Jika kalian ingin melakukan hal seperti Parodi tadi beliau sebutkan, kalian bisa carilah guru. Alangkah baiknya didampingi ya, tekniknya seperti apa ya Pak ya. Betul. Takutnya kan karena mendengar kita pergi seperti kayaknya keren nih. Tapi itulah perjalanan spiritual. Jadi kalian jangan hanya mencerna dari tayangan, tapi kalian cari tahu dulu, terus cari gurunya biar ada yang membimbing ya gitu ya Pak ya. Sebenarnya dari kehendak atau kehendak kita sendiri, ya. Jangan kalau kita memang ingin mendalami spiritual, kan banyak sekali jalurnya. Ya. Ada orang Islam dengan cara orang Arab, dengan cara orang Jawa, dengan orang Cina, kan macam-macam. Tapi toh tujuannya kan tetap yang kita kehendaki. Ya. Dan diijabahnya atau di karuniai yang kita inginkan atau tidak, ya tergantung dari lelaku kita. Terus keyakinan kita juga kali ya Pak ya. Tidak semua orang pasti dengan cara ini bisa seperti ini. Belum tentu ya Pak. Jadi antara si A dan si B dan si C itu pasti beda-beda. Walaupun satu guru, satu ilmu, beda-beda. Pasti beda.
karena meditasi itu adalah anugerah dari yang maha kuasa. Oke. Mungkin itu cukup memberikan informasi juga. Sadulur, pokoknya kalian cerna dulu ya dari apa yang kita bicarakan. Mungkin kita balik lagi nih Pak mengenai koleksi nih. Itu sedikit ya secara simpel lah perjalanan Pak Rudi ya. Oke, sekarang kita lihat koleksinya nih Sadulur. Ini ada di sebelah kanan saya. Ini apa ya? Oh iya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini kayaknya 3 keris ya Pak? Iya, yang 3 3 keris. Ini yang 1 punya tombak. ini Sadulur. Ini koleksinya. Mungkin boleh di ya, Silakan. sama kayak sama tuan rumahnya dulu nih. Satu-satu dulu nih. Ini ya Sadulur, kita unboxing dulu nih satu-satu. Kalau ini Keris apa Pak? namanya Kebo Lajer. Kebo Lajer. Kebo Lajer ini awal ceritanya dapat dari teman Facebook. Facebook ini. Teman Facebook dia katanya nggak pengen nyimpen gitu, siapa yang berminat silahkan datang gitu. Kebetulan saya tertarik, jadi saya datang. Tapi ada yang dirasa gimana itu kan katanya Betul, kalau memang ya. sepuh, kalau memang ini suka ada energi lah. Kalau menurut orang Jawa sih Kebo Lajer itu di zaman dulunya itu yang punya orang berpangkat lurah itu ya, pejabat desa itu, jadi punya pengaruh wibawa ya. Saya nggak tahu wibawa apa enggak, karena kerja saya itu tukang servis ya. Intinya Bapak Tapi menyukai karena ini saya gitu ya. suka, saya datangin saya ambil. Bisa dilihat Pak, maaf. Kebo Lajer ya ini. Kasih dulu ini. Ini warangka ya Pak ya kali ini. Betul. Warangka. Ini dari kayu mungkin karena udah lama juga ini ya, Sadulur. Tapi biasanya katanya ya Pak, maaf ya Pak ya. Biasanya suka ada bulan-bulan tertentu kan untuk dibersihkan apa gimana. Ya kalau tergantung ini ya, tergantung yang punya. Tergantung Yang punya. punya. Kalau ada ritual di bulan Suro biasanya dimandikan. Lurus ya ini mah Pak ya. Ya karena orang kecil tuh kalau punya koleksi yang lurus-lurus dulu ya. Lurus dulu. Kebo apa tadi Pak? Maaf Kebo Lajer. Kebo Lajer Sadulur ini. Ini mungkin untuk yang paham silahkan nanti komen di kolom bawah ya. Takut yang memahami tentang dunia perkerisan nih. Ini Kebo Lajer. Ini cukup unik juga ya. Ini seperti ada Pamor ya. apa sih ini? Drat-drat gini Pak. Ini. Apa dari bilah ininya kali ya, bahannya ya? Kalau zaman pembuatan keris zaman dulu itu ada namanya besi meteor. Oh, besi Jadi meteor. keluar macam-macam corak ya. Oh, jadi ini corak ya, maksudnya ke corak ini Pak. Pamor lah intinya. Ini bisa dulu tuh. Bisa dilihat. Kalau dari dapur atau bentuk itu bentuk lurus. Balik ya Pak? Balik ya? Nggak apa-apa balik gitu. Betul. Lagi. Ya, Sadulur nih yang pertama ya, Kebo Lajer. Cukup unik juga. Yang kedua. Kejauhan nih. Gak apa-apa di sini Pak. Nggak apa-apa. Biar gampang ngambilnya Bapak. Yang kedua tadi ini, sekarang ini Pak. Kalau ini Kedua. namanya sama, masih bentuknya lurus juga, bilah lurus. Ini apa? Pamornya banyu mili. Banyu mili itu jadi seperti air mengalir. Ini ceritanya dulu dapatnya juga
pertukaran dari koleksi saya. Cincin saya punya ruby dulu ditukar dengan keris, karena saya juga ada minat untuk koleksi ini gitu ini. Ya. Keris gitu. Jadi bukan dari hasil ritual atau penarikan penarikan dari orang ini. Ini murni dari barter. Jadi kalau saya dalam sudut pandang saya, keris itu adalah warisan leluhur, bukan dari hal bisnisnya ya. Jadi saya, karena leluhur kita orang Jawa suka mengoleksi keris, saya juga ingin, katanya sih melestarikan juga ya, bisa untuk bisa lihat nih ya, asah kepekaan mata batin. Saudara, ini banyu milik tuh. Ininya bisa dilihat kan? Ini dratnya ya, ini apa sih namanya tadi Pak? Coraknya nih. Pamor. Pak ya, pamor nih. Bagus nih. Unik ya sebenarnya. Banyu milik. Jadi ini Pak Rudi dapat hasil barter. Bukan dari penarikan gaib ya. Nah, yang ketiga apa nih Pak? Ketiganya. Yang ketiga ini masih corak lurus juga. Ini agak tebal. Ini dapurnya masih lurus. Kalau pamornya ini Singobarong leres. Jadi ada seperti gambar singa ya di sini. Ya, saya suka juga sih, karena mau saya barter juga dengan cincin ini. Oh, ini tiga-tiganya saya dapat barteran ini, 1, 2 sama ini. 3 sama tombak tuh. Oh, sama tombak ini. Ya udah, nanti kita unboxing tombaknya. Saudara, ini bisa kalian lihat, ini lurus juga ya. Ini ada Singobarong gambar ya. Unik juga ya. Kayaknya wangi ya. Bawaannya kali Pak ya. Betul. Bawaan. Kadang ada yang seperti itu saudara, kadang ada yang bawaan dari pusatanya wangi gitu. Walau alam ya, kita dari mana gitu. Tapi ini bekas kan karatan ini mah. Ini agak terasa nih Pak. Jadi mistis ya, terasa energinya nih. Informasi dari yang ngasih itu ada ini nyetrum saya dulu bawah halam ya, ini mah ya namanya ini ya, maaf ya Pak ya, ini mah cuman istilahnya. Jadi ke tangan saya itu merinding gitu saya dulu, kayak merinding gitu halanya. Tapi mah kalau darah gak mungkin darah ya ini ya. Karat bukan ya, ngomongin karatan kali gini ya Pak ya. Itu saya salah perawatan itu. Oh, dulu tadinya ya. Kan saya kasih minyak ya. Saya kasih minyak untuk membersihin. Oh, bersihin. Saya pakai minyak apa ya waktu itu? Bukan pakai minyak, pakai jeruk nipis. Nggak taunya? Saya pengen warnanya jadi itu. Biar bersih lah gitu kelihatan. Tadinya auranya bagus banget loh. Seperti yang ini apa? Nah, kayak gini nih. Oh, biar kelihatan aslinya. Pamornya itu jelas banget. Ini ketutup ya. Itu karena
saya salah perawatan jadi malah saya amplas waktu itu. Oh iya, ini pamornya nih dulu nih. Kenapa Rodi salah ininya perawatan? Berarti ada perawatan ini juga ya buat ini nih. Bilah Saya ini pakai ya. warangan ya, warangan. Jadi ada khusus yang ada jual jasa khusus cuci keris ada. Bisa sih, Bisa juga dibeningin aja ya, dibening biar lagi bisa. Wah, lumayan juga sih harganya tuh. Kalau kita bersihin tuh ada. satunya 100 gitu. Tapi kalau buat namanya koleksi sih paling mending bersihin sih Pak ya, biar bagus lagi. Ya sadar dah. Ini nih. Ini gambar singanya nih, singa barong. Misalnya. Mungkin buat Kang Ivan ini buat jaga-jaga. Mantap ya. Ada juga temen tertarik sama yang itu. Ya, mungkin satunya lagi apa nih Pak? Tombak Ini ini bisa dilihat. udah sama, Tombak ya ini ya. cuma gagangnya dengan ininya udah Udah copot. copot. Sama ya, ini jadi 1, 2, 3 ini hasil barter ya. Betul. Kalau menurut yang saya baca ini namanya Kiai Pleret. Apa nama tombaknya? Kiai Pleret. Kiai Pleret. Wah, ini bagus nih ininya nih, kalau ini nih banyak urat-uratan nih. Terus blur. Apa sih namanya tadi tuh Pak? Kiai Motif Pleret ya. Kiai Pleret. Apa ini namanya? Pamor. Pamornya tuh. Bagus nih sadulur. Pamor coraknya itu macam-macam, cuma saya juga nggak hafal. Cuman copot ya. Kalau nama itu dari yang ngasih. Jadi yang ngasih ke saya itu Iya. katanya namanya Kiai Pleret itu. Kiai Pleret. Tombak Kiai Pleret. Ini sadulur tuh. Cuman ini karena nggak pas di sini jadi longgar nih. Udah usang ya. Itunya udah ganti soalnya. Nah, Apanya, tempatnya. Tempat ininya. Jadi yang aslinya itu udah Di lapuk ya. diganti sama bapak gitu, ini yang baru. Nah, jadi nggak pas itu. Iya bener nggak pas. Oke sadulur, ini tombak punya Pak Rudi. Ini unik-unik juga sih dari ininya ya, dari pamornya, apa corak yang bagus-bagus. Karena kalau seperti ini bukan baja atau ini ya, meteor ya Pak ya. Kalau zaman dulu mah ya. Menurut sejarah pembuatan zaman Dulu. era dulu itu besinya khusus. Jadi ditembaknya juga khusus. Nggak sembarangan gitu. Jadi umumnya sih dicampur dengan besi meteor. Kalau keris-keris zaman dahulu ya. Ya, Tapi kalau keris sekarang nggak tahu. oke sadulur tuh. Ini lumayan juga nih koleksinya Pak Rudi. Mau ke Bang Irfan ini kayaknya. Di belakang ada itu kameramen. Sadulur ini tempatnya kita masukin lagi. Cukup terobati ya setelah melihat koleksi Pak Rudi. Jadi intinya mah kita hanya melestarikan budaya leluhur ya, Betul. Pak ya. Jangan kalian sampai salah penilaian gitu. Ya persepsi masing-masing dulu. Beda-beda. Kalau dari Pak Rudi memang Mm-mm. persepsinya untuk melestarikan budaya leluhur. Ya kalau yang peka dengan mata batinnya sih mungkin ada. Energi ya. Tapi yang saya kerasa ini nih, Singo Barong ya. yang cukup kerasa. Kalau alam ya, Pak ya. Gitu. Jadi ada apa sih, benturan atau apa ya namanya itu. Oke, sedulur, ini beberapa koleksi punya Pak Rudi ya.
Cuman Pak, ada koleksi lagi nggak Pak selain di sini gitu? Sepatu ada gitu di kamar atau gimana? Kalau di sini nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau pernah dapat sendiri juga pernah. Oh pernah. Cuma Jadi, bisa hilang sendiri juga. jadi dapatnya pas mimpi apa pas di mana gitu Pak? Ya pas perjalanan aja, perjalanan Perjalanan. itu ada bilah gitu. Tapi bilah doang, nggak ada rangkanya. Oh bila itu terang ya. Ya bawa pulang taruh di lemari, tapi hilang lagi. Udah berapa kali tuh saya dapat seperti itu. Mungkin ada lebih dari 3 kali. Itu pas jalan kemana gitu Pak itu? Ya, Pas waktu itu. perjalanan sama teman-teman lah, spiritual gitu. Mungkin meditasi di tempat mana gitu ya. Jadi datang sendiri gitu Pak. Seperti link ini ada barang gitu, kita ambil gitu. Mungkin seperti penarikan lah, tapi bukan, saya nggak narik gitu. Tapi jadi dari Itu feeling gitu ada gitu. Ada gitu. Jadi wujud ada barangnya. Ada barangnya, cuma barang itu juga hanya mampir doang, bukan dimiliki. Oh, jadi emang Bapak udah ambil, pas dibawa ke rumah hilang gitu. Ya kurun waktu berapa lama itu, dia udah pergi lagi. Ya itu saya dulu mungkin itu. Kalau ini murni barteran, tapi kalau yang saya dapat sendiri malah nggak ada yang nggak ada singgah tetap gitu. Atau mungkin dia minta warangka kali ya, karena saya dapat tuh semuanya bilah gitu. Jadi tidak ada tempatnya. Mungkin Seperti ada batu-batu juga sering dapat. batu aki gitu, batu kayak gini gitu. Cuma kalau saya kan persepsinya memang kurang suka kalau batu tidak seperti keris gitu. Jadi kalau ngoleksi, kalau batu ya yang bagus lah, ruby atau sapphire gitu ya. Jadi ada nilai rupiah yang bagus. Baru disimpan gitu Pak. Ya. Kalau akik saya kurang minat. Kenapa nggak apa-apa, kalau nemu nanti datang sendiri simpan kasih ke depan aja nanti. Pernah dikasih temen juga itu apa batu namanya batu merah delima. Itu juga hilang lagi gitu. Jadi contoh ada setahun apa 2 tahun sebelum saya. Nah, dia bisa hilang sendiri. Itu juga barang yang dikasih temen juga berapa kali seperti itu. Berarti barang-barang gini juga ada yang dapat secara gaib berarti apa ya? Mungkin ya jadi kalau yang Bapak alami gitu kan tadi ada yang udah kepegang gitu terus malah hilang sendiri gitu. Nyata, jadi juga nyata. Kita bawa pulang nggak ada, tapi setelah kita simpan jalan tertentu udah nggak ada. Mungkin ada hal tertentu kali ya itu ya. Mungkin hanya mampir doang. Apa mungkin nunjukin ini saya nih ada di sini kali, bisa jadi mungkin seperti itu ya Pak ya. Karena saya juga nggak selalu berego untuk memiliki. Iya. Jadi dapat ya silakan, kalau memang mau saya rawat, kalau enggak ya silakan. Pergi aja. Jangan ganggu. Karena memang persepsi saya tentang itu bukan untuk hal yang mistiknya itu. Iya. Saya hanya murni untuk melestarikan budaya leluhur. Jadi beratnya jangan sampai punah lah. Beratnya di negara kita budidaya kita masih ada gitu jadinya kan. Yang punah lah berarti itu sadar. Karena ini warisan budaya ya, maksudnya warisan budaya ya. Keris banyak lah ya, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi ya, betul. Terus mengenai ini barang ini selain di sini ada lagi nggak Pak? Oh, ada, tapi di Jawa Di Jawa itu, ya. Istilahnya warisan leluhur juga. Dari turun menurun gitu Pak. Turun temurun dari kakek nenek moyang. Mungkin boleh dikasih sedikit kisi-kisi apa aja gitu di sono yang di Jawa, ada berapa gitu banyak? Mungkin lebih dari 12 ya. Oh 12 banyak gitu. Bentuknya juga macam-macam, ada yang teluk juga ada, yang yang lurus ya banyak. Cuman saya di Jawa saya dulu jadi kita nggak bisa lihat. Cuman intinya mah sama lah itu, tetap dibudidayakan jangan sampai punah ya. Karena ini barang-barang warisan leluhur saya dulu ya. Ini
ciri khas kita ini, jangan sampai punah. Mungkin jika sadar nemu kayak gini, simpan aja. Dan dikemana-manain, ya Pak ya. Simpan dibikin koleksi. Ya, jangan sampai nanti kan terserah dari pribadi masing-masing. Kalau memang Anda berminat untuk mengkoleksi, kan hal ini kan ada ketertarikan batin kita. Ya, kalau nggak tertarik dikasih juga nggak kalau mau, iya kan? Iya betul. Nolak. Karena seperti magnet, kita tertarik dia tertarik kita. Ya, Pak, diminum dulu Pak. Oke. Sudah. Kamerawan nggak minum nih. Kameraman mau minum kopi kameraman? Ini kopi. Hah? Oh nanti aja. Ya sedulur mungkin cukup dulu ya Pak ya. Mungkin ini alhamdulillah segini juga udah memberikan informasi tentang koleksi Bapak. Saya juga ucapkan terima kasih nih Pak. Udah luangkan waktunya juga nih. Ya, saya juga terima kasih didatengin. Ya, sama-sama Pak. Suaminya. Ya, semoga berkah lah. Putus gitu ya. Iya. Jadi kita teman kan. Saya juga nggak tahu nih Mas Eki tahu-tahu pakai channel seperti ini gitu. Saya ini channelnya ya channel ngejalin ke situ Pak. Sebenarnya untuk hal-hal yang belum lecek mungkin bukan baru di orangnya. Kalau baru dia hanya sekedar mengkoleksi ya nggak apa-apa. Jadi berbagi cerita dari tadi kan kayak Bapak meditasi itu, jadi udah berbagi pengalaman lah gitu. Jadi ya, kalau hal meditasi itu kalau mau dikupas juga panjang banget ya, nggak apa-apa itu. Jadi 1000 metode ya. Banyak. Setiap orang kan, setiap aliran dan macam-macam beda-beda. Dia juga udah terima kasih udah berbagi pengalamannya gitu. Apapun bentuknya, barangnya itu balik lagi ke kalian ya sadulur ya. Mau mempercayainya silahkan, mau tidak juga silahkan. Kalaupun kalian penasaran ya kalian lakukan sendiri langsung biar enggak ini. Terus seperti apa? Dalam menekuni dunia spiritual atau hal yang mistis lah, kalau bisa kalian cari guru yang tepat biar ada yang membimbing gitu, biar istilahnya nggak salah kaprah gitu ya sadulur. Betul nggak Pak? Betul. Ya. Itu juga nih Pak, sudah nyita waktunya. Mungkin tadi udah panjang lebar kita ngobrol sama Pak Rudi. Pokoknya kalian cerna baik-baik, ambil sisi baiknya dari obrolan kita malam ini. Jangan langsung kalian cerna ya, langsung kalian tanggapi gitu, cerna dulu. Mungkin itu aja sadulur, jangan lupa di like, comment, and subscribe di Ego Channel. Tetap kalian tonton di Ego Channel, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Mungkin untuk menutup acara podcast kita malam ini, saya membacakan surat Al-Fatihah ya Pak. Ala dunia hal kena salah hati berterima kasih sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Oke sadulur, jangan lupa di like, comment, subscribe di Ego Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.